laksanakan diskusi tanya jawab karena Pak Hadril tidak bisa hadir karena dalam keadaan kurang sehat. Ini ada pantunnya, berburu ikan di atas rakit dapat ikan besar di muara. Untuk Ibu Linda, Pak Hadril, dan semua peserta yang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya. Amin, amin ya Allah. Baik, berikutnya kita lanjutkan acara Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Saad Murni. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Naik pangkat itu, jadi Ustadz ya. Panggil Pak Saad cukup. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna azqal hadis kitabullah wa aral hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Al-Sani, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Dan semoga para saudara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya sehingga dia bisa mengikuti tadabbur Al-Quran setiap sebagaimana semestinya. Kemudian kepada kita yang hadir dan maupun yang tidak hadir, kita berdoa supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Pagi ini kita dapat nikmat dalam rangka memahami surah Al-Maidah ayat 20 yang di bawah pimpinan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Andreas Linda. Selamat Bu atas penjelasannya kepada kami dengan tuntas, dengan berbagai pertanyaan dari kawan-kawan sudah dijelaskan dengan baik sehingga menambah kosakata kami dan perubahan-perubahan dari kata benda, kata kerja, kata sebagainya itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Selanjutnya kita masuki tadabbur surah Al-Maidah ayat 20. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika dia mengangkat nabi di antara nabi-nabi di antara kamu. Dia dijadikannya kamu orang yang merdeka dan diberinya kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain pada masa itu. Al-Maidah ayat 120. Kembali kepada ayat itu. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ingatlah kepada Musa berkata kepadanya, pada kaumnya, hai kaumku gitu ya. Uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian.
Ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan. Ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dijadikannya kamu orang yang merdeka. Itu maksudnya orang yang berkuasa. Al-Maidah ayat 20. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Katakan situ, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa innallaha sadidul iqab. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang tadi dipesankan agar selalu ingat nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kemudian ayat ini menjelaskan kita, barang siapa menukar nikmat Allah setelah datang nikmat kepadanya, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Artinya bagi mereka tidak mensyukur nikmat Allah, maka dia akan mendapat siksaan. Itu yang dimaksudkan di situ. Kemudian dijelaskan lagi surah Al-Maidah ayat 7. Dikatakan di situ, wazkur nikmatallahi alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizati sudur. Di situ katakan wazkuru nikmatallahi alaikum, dan kalian ingatlah kurnia Allah atas kalian. Kemudian wa mitsaqahul ladzi wa saqakum bihi iz qultum sami'na wa ata'na, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian. Nah, dan ketika itu kamu mengatakan kami dengar dan kami taat. Itu artinya dengar dan taat. Sesudah dengar dan taat diperintahkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha alimun bizati sudur, dan Allah mengetahui isi hati kalian. Al-Maidah ayat 7. Nah, itu dikatakan kita pertama ingat nikmat Allah, kemudian ingat janji Allah, kemudian kita dengar, kita taat, kemudian bertakwa, semuanya akan diketahui isi hati kalian. Gitu. Kemudian surah Ibrahim mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini, bunyinya bagian tengah ayat itu ada di pangkalnya itu ditujukan oleh Musa kepada kaumnya, uzkuru nikmatallahi alaikum is anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'wal azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ingatlah di situ, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Nah, itu suatu nikmat dan selamat dari siksaan, itu nikmat yang cukup besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 155 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma ahazat humur rajafatu qala rabbi law syi'ta ahlaktakum min qablu wa inni atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul mughfirin. Di situ Musa mengatakan wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dimohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian palamma akhazat humur rajapah itu ketika mereka digoncangkan oleh bumi, gempa bumi itu, dan atau maka ketika gempa bumi menggoncangkan bumi gitu. Maka dia berkata, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa inni
Itu Musa berdoa, wahai Tuhanku, engkau kehendaki, kalau engkau kehendaki tentulah engkau binasakan mereka sebelum aku ini. Kemudian berkatakan, atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami. Nah, jadi di situ maksudnya orang-orang yang kurang akal itu karena orang-orang kurang akal itulah yang selalu membuat dosa-dosa. Itu yang dimaksudkan. In hiya illa fitnatuka, itu hanya cobaan dari engkau. Tudillu bimba biha mantasya, engkau sesatkan orang yang dengan cobaan dari sisi engkau, wa tahdi mantasya, engkau beri petunjuk kepada siapa yang kau hendaki. Jadi mendapat petunjuk, mendapat kesesatan itu atas kehendak Allah. Nah, tapi di situ maksudnya orang yang mendapat petunjuk karena dia mau berupaya untuk mendapatkan petunjuk. Sedangkan orang yang disesat dia cenderung milih kesesatan, maka disesatkan. Nah, itu. Kemudian dikatakan anta waliyuna faghfir lana warhamna. Engkaulah yang memimpin kami, engkaulah ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Wa anta khairul ghafirin. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Nah, maka minta ampunlah kepada Allah. Akhir ayat dari ayat 120. Wa atakum ma lam tu'ti ahadam minal alamin. Dan dia berikannya kepadamu belum yang dia dan diberikannya kepada seorang pun di antara orang yang lain. Itu maksudnya di situ Allah memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada orang lain, di masa mereka. Jadi khusus untuk orang Yahudi mereka mendapat kurnia. Kurnia itu tidak diberikan kepada umat yang lain. Itu dijelaskan dalam surah Al-Jasiyat ayat 16. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwa wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Di situ dikatakan walaqad ataina bani Israil. Sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel. Apa itu? Alkitab wal hukma. Itu kitab Taurat. Dan kemudian al-hukma wan nabiyya, kekuasaan dan kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Kemudian wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami lebihkan atas mereka dari bangsa-bangsa yang lain pada masanya. Jadi memang diberikan Allah, janji Allah kepada Bani Israel, mereka diberikan kelebihan-kelebihan pada masanya, tetapi mereka tidak bersyukur. Bentuk kurnia yang diberikan Allah kepada Bani Israel itu diantaranya mereka diselamatkan dalam menyerangi laut. Kemudian tapi setelah mereka sampai di tempat yang baru, mereka menjadi durhaka dengan meminta kepada Musa untuk dibuatkan berhala sebagai sesembahan yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 138 sampai 140 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa jawazna bani Israil al-bahra fa atau ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Nah, di situ dikatakan kaum Bani Israel berkata wajawazna bani Israil bahra. Itu dia katakan kami seberangkan Bani Israel sampai ke seberang lautan itu. Setelah sampai fa'atu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Maka setelah sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, kemudian mereka berkata, qalu, gitu ya, Bani Israel berkata, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihatun. Jadi alihah, gitu. Bani Israel berkata, hai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan, itu berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, itu berhala. Itu kaum yang didatanginya. Maka Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun.
kalian sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan, atau kalian orang yang jahil gitu. Itu yang dikatakan. Kemudian surah yang berikutnya Al-A'raf 39 mengatakan inna haula'i mutabarra'um ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sungguh mereka itu dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan batallah sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Artinya di sini menjelaskan kepada kita mereka percaya kepada kemusyrikan karena menyembah berhala-berhala, karena ada Tuhan selain daripada Allah mengumpulkan mereka, maka mereka itu termasuk orang yang musyrik. Kemusyrikan itu menyebabkan batalnya amal-amal yang telah mereka kerjakan. Kemudian disebutkan ayat berikutnya, qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Musa berkata, qala ghairallahi abghikum ilahan. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah? Kemudian dikatakan, wa huwa faddalakum 'alal alamin. Padahal dialah yang melebihkan kamu atas segala umatnya. Al-A'raf 140. Jadi dengan pertanyaan dulu, patutkah Allah aku mencari Tuhan kepada kamu selain daripada Allah? Itu dalam bentuk pertanyaan, tetapi sebenarnya tidaklah patut aku mencari Tuhan selain daripada Allah. Tapi dalam bentuk pertanyaan itu harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang berakal. Itulah kondisinya. Bagi orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya tidak bersyukur. Sebaliknya, ya kalau tadi mereka banyak kurnia pada masanya, sebaliknya umat Islam adalah umat yang paling baik dengan persyaratan yang harus dipenuhi, itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di sini dikatakan kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Kamu di situ ditujukan kepada umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sesudah itu kalian menjadi umat terbaik dengan 3 syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu kalian menyuruh kepada perbuatan yang baik, kalian mencegah perbuatan munkar, kalian beriman kepada Allah. Kemudian walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu adalah lebih baik bagi mereka. Artinya mereka beriman setelah kedatangan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ahli kitab sudah tahu bahwa akan kedatangan Nabi Muhammad, tapi mereka beriman dengan itu akan lebih baik bagi mereka. Maka mereka akan menjadi orang yang termasuk umat yang baik. Artinya karena dia masuk Islam. Itulah dikatakan itu beriman kepada kitab Al-Quran, hari akhir dan Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan minhumul mu'minuna wa aksarhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman. Jadi tidak semua ahli kitab itu yang fasik, tapi ada di antara mereka mendapat petunjuk Allah, dia beriman, dia menerima tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak dimasukkan orang kafir. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Nah, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan iman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka termasuk orang yang beruntung. Kemudian Allah menjadikan kalian umat pertengahan dan menjadi saksi bagi umat lain, sedangkan saksi kalian adalah Nabi Muhammad SAW. Di surah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Bunyinya bagian potongan awal di ayat awal.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Di situ wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Demikian pula kami telah menjadikan kalian, maksudnya umat Islam, umat pertengahan, yaitu agar kalian menjadi umat yang adil dan kalian dipilih menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi setelah manusia diberikan penjelasan-penjelasan bahwa orang-orang kafir nanti akan disaksikan, kamu benarkah perbuatan mereka, karena menyaksikan itu. Nah, itu benarkah manusia sesama manusia itu perbuatnya sesuai dengan Allah. Kemudian dikatakan wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Sedangkan Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, ini yang perlu kita pahami, menjadi saksi atas perbuatan kalian itu apa yang kita lakukan, sesuaikah dengan syariat Allah, apakah tidak. Misalnya kita sholat, sesuaikah dengan apa yang diperintahkan Allah, baca Quran sesuaikah tidak, berzakat sesuai tidak, atau nah kalau kita sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, maka kita akan menjadi selamat, karena kesaksian itu jelas sekali Allah memberikan kewenangan kepada Rasulnya untuk menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia yang beriman, orang-orang Islam khususnya. Nah, tetapi karena keingkaran umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan dalam surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Nuh berkata, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir tinggal di atas bumi. Nah, itu doa Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh doa itu dikabulkan. Nah, yang mereka beriman, mereka diselamatkan adalah manusia yang beriman yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Itu dijelaskan dalam surah As-Syu'ara ayat 19. Dikatakan fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhuri. Jadi kami selamatkan Nuh beserta orang yang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian summa arraqna ba'dul baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal, orang yang tidak masuk kapal Nabi Nuh, dia ditenggelamkan, dihancurkan. Nah, itulah doa Nabi Nuh. Kemudian yang hancurkan itu termasuk pula anak Nabi Nuh yang tidak mau ikut. Maka dijelaskan dalam surah Hud ayat 42 dan 43. Wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu wa kana fi ma'zilim ya bunayyar qab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, itu dikatakan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dari ayat ini kita dapat pelajaran bahtera itu belayar membawa mereka dalam gelombang yang penuh kayak laksana gunung. Nah, itu ya ayat, kalau kita perhatikan ayat ini, kita sudah sama-sama belajar belajar gramatika al-Hasani. Wahia itu kata ganti dihubungkan dengan tajri, berarti pelakunya adalah termasuk kata benda yang kata ganti hia untuk perempuan tunggal. Nah, wana ada nuhu itu, dan Nuh memanggil anaknya. Apa katanya? Wa kana fi ma'zilim ya bunayyar qab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Sedangkan anaknya berada di tempat jauh terpencil. Dia panggil, hai anakku, naiklah ke kapal bersamaan kami. Janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Kemudian surah 43-nya, qala sa'awi ila jabalim ya'simuni minal ma qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal ma'ju fakana minal murrakin. Itu dikatakan qala, anaknya menjawab,
sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari pelindungan ke gunung, tempat yang dapat memeliharaku dari air. Nah, ini. Sedangkan yang dapat memberi pelindung itu hanya Allah. Tapi karena anaknya tidak beriman, dia mencari perlindungan kepada gunung. Nah, jadi kalau orang mencari perlindungan kepada gunung, gunung itu bisa diterjemahkan gunung, kuburan, segala macam, maka itu dia akan tidak selamat. Maka jawab Nuh, qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Itu berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Wahala bainahumal ma'ju kepakana minal murraqin, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Itu yang jadinya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Furqan ayat 68 dan 70. Dikatakan itu wallazina la yad'una Allahi illa an akhara wa la taqtuluna nafsal lati harramallahu bil haqqi wa la tahzanu wa man yaf'al zalika yalqa asa. Menyembah Allah, ya, tidak menyembah selain Allah gitu. Atau orang yang tidak menyembah selain Allah, dia berserta Allah gitu. Jadi wallazina yad'u ma'allahi ilahan akhara wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Jadi artinya orang tidak mensyirikatkan Allah, tidak membunuh orang dengan alasan yang benar, tidak melakukan perzinahan, maka barang siapa melakukan yang tiga itu, ya mamayab al-zalika balqa asama. Barang siapa melakukan yang demikian itu, jadi melakukan syirik, melakukan membunuh, kemudian berzina, maka demikian dia mendapat balasan atas dosa-dosanya. Kemudian yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yadkhul fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Yudha'af lahul azabu yaumul qiyamah. Dilipat ganda gitu. Wa yahlud bihi fihi muhana. Dia kekal di dalam azab itu dan dalam keadaan terhina. Kemudian Al-Furqan ayat 70 illa. Ada pengecualian itu, pengecualian illa, kecuali mantaba, orang yang berbuat tobat itu, waman amila solihan, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Illa mantaba wa amana wa amila solih wa amalan solihan. Itu as-solihah, mereka yang beramal soleh, beriman, bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan. Jadi tobat itu dimulai dengan tobat. Siapa yang tobat? Dengan sudah itu disesuai dengan amal soleh, beriman, amal soleh, maka dia akan diganti dengan kebaikan. Begitu pentingnya kata tobat dalam ayat ini didahulukan daripada amalnya itu. Kemudian dari beriman dan amal soleh. Nah, wa kanallahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang ayat pada ini. Nah, oleh karena itu bersyukurlah terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dijelaskan oleh ayat surah Nabi Ibrahim ayat 7. Wa istahaza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Nah, ayat itu dua penggalan. Wa ista'azzana rabbakum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kamu memaklumkan, sesungguhnya, itu pengumuman Tuhan itu, wa ista'aza itu sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa in ta'aza rabbukum itu wa la in kafartum
Inna rabbi lasadid. Nah, itu jika kamu apa? Jika kamu kufur, maka azab kami itu sangat pedih. Itulah yang perlu diperhatikan ayat. Kemudian ayat An-Nisa mengatakan kepada kita, ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Nah, di situ Allah tidak menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, begitu tinggi bersyukur dan beriman. Kemudian dia katakan situ, wa kanallahu syakiran alima. Allah maha mensyukuri bagi hambanya, lagi maha mengetahui. Jadi Allah mensyukuri hamba-hambanya yang bersyukur. Allah bersyukur, hamba-hambanya yang beriman dia syukuri. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ayat-ayat ini. Demikian ayat ini, terabur ayat ini. Semoga dengan terabur ayat ini kita dapat meningkatkan iman kita, istiqomah dalam memahami Al-Quran, kemudian marikan aplikasikan rasa syukur dan dengan iman, dengan amal soleh gitu kan, mensyukuri. Kalau banyak rezeki tentu bersedekah, beramal soleh dan sebagainya. Itu sudah kita pahami bersama. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita peroleh pagi ini kita cukup ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Namun atas semuanya itu tidak terlepas daripada kesalahan. Kepada yang banyak saya mohon dimaafkan karena kekeliruan itu. Belum saya sebagai orang pelajar dalam menuntut ilmu tentu ada kekurangan. Atas kesalahan itu mohon ampun kepada Allah agar kita diampuninya, termasuk orang yang selalu minta ampun kepadanya dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.